Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divya Triananda, bisa dipanggil Via. Saya dari Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 2332055. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini adalah paduan resmi yang menetapkan aturan dan pedoman ejaan yang digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia atau PUABI, digunakan untuk memastikan konsisten dan keseragaman ejaan dalam berbagai konteks seperti publikasi, media massa, dan lainnya. Paduan ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan pembinaan bahasa Indonesia saat ini. Fungsi dari pembahasan ini adalah sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan serta penyaringan masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang menjadi aturan dan pedoman dalam penulisan telah mengalami beberapa kali perkembangan dan perubahan sebelum ditetapkan menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan penulisan bahasa Indonesia. Perubahan ejaan dimulai dari ejaan Van Ophusen pada 1901 menjadi ejaan Republik atau ejaan Swewandi pada tahun 1947. Hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972. Setelah digunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, maka pada tahun 2016 mengalami lagi perubahan ejaan menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Beberapa perubahan ejaan yang terjadi di Indonesia yaitu ejaan Van Ophusen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini menitikberatkan penggunaan ejaan bahasa Melayu dan huruf Latin. Van Ophusen merancang ejaan ini dengan dibantu Engku Nawawi gelar Sultan Momerdi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim Arifin. Ejaan ini merupakan ejaan yang pertama kali digunakan di Indonesia. Beberapa aturan ditetapkan dalam ejaan ini mencakup 1. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, saja, wajang, dan lain sebagainya. Yang kedua, huruf OE untuk menuliskan kata-kata dole, kawe, sokarne, republik, dan sebagainya. Yang ketiga, tanda diakris seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata Momer, Jumat, dan lain sebagainya. Yang keempat, huruf TJ yang dijeda C sebagai Tejara dan Perjaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ejaan Swewandi. Pada tanggal 1947, Mr. Swandi yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui pemutusan materi pengajaran pendidikan dan kebudayaan membuat pedoman tentang perubahan ejaan yang dikenal dengan nama ejaan Republik mengganti ejaan sebelumnya. Ejaan ini menitikberatkan pada perubahan bahasa Indonesia atau perubahan terhadap ejaan Van Ophusen. Perubahan yang dilakukan mencakup 1. Huruf OE dalam ejaan Van Ophusen berubah menjadi U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Yang ketiga, koma ain dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan K, misalnya kata sebagai katak. Yang keempat, huruf E keras dan E lemah ditulis menggunakan tanda misalnya ejaan dan seekor dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan perumusan ejaan Melayu dan Indonesia yang terjadi pada Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1957 di Medan. Pada akhir tahun 1959 dilakukan sidang perumusan. Ejaan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Dari rapat tersebut menghasilkan konsep bersama bahwa bunyi bahasa dilambangkan dengan satu huruf perbaikan. Yang dilakukan terhadap ejaan tersebut adalah: yang pertama, huruf J digunakan sebagai pengganti DJ. Yang kedua, C sebagai pengganti huruf T, TJ. Yang ketiga, huruf N sebagai huruf Eng. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih atau terkurangnya atau banyak kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.